When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my Hai semuanya, Halo, nama saya Nelly. nama saya Jeffrey. Halo, nama saya Daniel. Nama saya Priscilia, biasanya dipanggil Cilia atau Prisil. Halo, nama saya Reza. Kami pasangan suami istri yang sudah menetap di Melbourne sejak tahun 2002 dan berjemaat di gereja ICC sejak 2,5 tahun terakhir. Saya adalah lulusan dari University of Melbourne. Saya sudah bergereja di ICC kurang lebih 5 tahun. Sekarang adalah mahasiswi di University of Melbourne dan sudah bergereja di ICC semenjak tahun 2017. Saya udah beribadah di ICC kurang lebih 10 tahun. Lebih tepatnya sejak Agustus 2010. Awalnya itu kita berdua diajak ke gereja ICC oleh teman kerja saya, shout out to Evelyn. Kita bersyukur sekali kita diajakin ke ICC, diintroduce ke ICC, karena di mana di gereja ini kita benar-benar bisa semakin mendalami akan firman Tuhan. Bukan hanya kita dengar saja, cuma kita benar-benar belajar dengan dalam akan hal itu, sehingga kita mengerti dan kita juga bisa mengaplikasikannya di dalam hidup. Saya memilih ICC karena menurut saya pengajarannya sangat baik dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dan pelayanan yang bisa diikut sertakan, dan saya juga banyak bertumbuh di gereja ini. Pertama, saya bisa di ICC itu karena saya diajak om saya. Halo Om Henry, saya awalnya merasa agak kepaksa atau kayak merasa hanya rutinitas saja, tapi lama-kelamaan bersyukur kepada Tuhan, saya bisa betul-betul menjadi seorang Kristen yang bisa dibilang bukan KTP lagi. Pertama kali saya tiba di Melbourne 10 tahun yang lalu, sebenarnya sebelum saya ke ICC, saya ikut kakak ke salah satu gereja di Melbourne dan saya menetap di sana kurang lebih 6 bulan. Di mana saya masih mencari-cari gereja untuk menetap.
Kemudian suatu hari saya ikut housemate saya ke ICC, shout out housemate saya Steffi, di mana saya merasakan pertanyaan-pertanyaan saya terjawab dan secara spiritualitas saya juga merasa terpenuhi. Kemudian setelah mengikuti beberapa kali kebaktian, saya pun menjadikan ICC sebagai gereja tetap saya, di mana saya juga terlibat dalam pelayanan di dalamnya. Dan kita juga sangat bersyukur di mana gereja ICC mempunyai suatu komunitas yang very supportive, yang dengan kehangatannya juga di mana kita juga merasa di welcome waktu kita datang, dan sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas, sehingga ketika kita mengalami suatu masalah atau pergumulan, kita bisa bersama-sama mengatasi masalah itu. Sebenarnya kegiatan di ICC itu banyak sekali dan yang saya ikuti itu juga banyak. Tapi salah satu yang saya mau jelasin dikit itu praise and worship. Nah, praise and worship itu either virtual atau yang secara langsung, itu dua-duanya menurutku itu sangat membawa berkat. Salah satu kegiatan yang saya ikuti adalah kelompok pemuda. Saya masih ingat ketika pendeta Christian baru join ICC tahun 2010. Pemuda di antara kita masih kurang dari 10 orang, dan itu pertama kalinya Crucibles, persekutuan pemuda kita, diadakan. Sejak saat itu kami mulai berkembang jadi semakin besar, jadi seminar, menjadi kelompok kecil, dan ada juga waktu di mana ada persekutuan young professionals, dan segala bentuk discipleship pun masih ada sampai sekarang. Ketika saya mengikuti praise and worship itu, pasti ada aja kayak sharing dari orang, atau the songs, atau short reflection dari Kokris atau dari siapapun, itu pasti kena atau nusuk begitu di struggle di hati. Jadi ketika ikuti itu sangat terberkati banget sih. Kami berdua mengikuti serangkaian acara di ICC seperti persekutuan doa, praise and worship, kelompok kecil atau kami sebut dengan 3G, dan juga family fellowship, dan juga beberapa pengajaran atau special seminar yang kami ikuti setiap hari Sabtu atau di hari-hari lainnya. Salah satu dari kegiatan yang saya ikuti di ICC adalah Gospel Growth Groups atau 3G, yang merupakan program kelompok kecil. Saya dalam kelompok kecil saya, kita belajar firman bareng sambil mengobrol, bercerita-cerita, dan juga tertawa bareng. Saya mau menjelaskan sedikit tentang persekutuan doa, di mana di dalam kegiatan ini kita bukan hanya berdoa, of course itu salah satu pokok dari persekutuan doa, tetapi juga kita mendengarkan firman dari Kokris, di mana kita juga bisa semakin belajar, semakin bisa mengenal akan Tuhan, dan juga tetapi kita ada worshipnya juga, dan yang paling penting of course kita berdoa bersama-sama. Tapi kita bukan hanya mendoakan untuk kita secara gereja internal, tetapi kita juga mau mendoakan untuk orang-orang di sekitar kita, which is yang menurut saya itu sesuatu yang baik. Dan kita juga in the end kita bisa semakin mengenal satu sama lain karena kita ada dibagi ke grup, dan kita bisa bersama-sama share akan mungkin masalah pergumulan kita, dan habis itu kita berdoa bersama-sama. So saya sangat terberkati dengan adanya persekutuan doa di ICC. Dan untuk family fellowship yang kami ikut secara reguler, itu sungguh-sungguh memberkati kami berdua sebagai pasangan, juga di dalam keluarga, di mana kami belajar bagaimana cara membina relasi di dalam keluarga sebagai pasangan suami istri atau sebagai orang tua, dan juga bagaimana membina tali kasih itu dengan Tuhan kita sendiri. Ya, kita juga selain itu belajar dari saudara-saudara seiman kita melalui testimoni dan pengalaman hidup mereka, sehingga iman kita dengan satu sama yang lain semakin bertumbuh secara bersama-sama dan secara komunitas. To
Not a king adorned in splendor, robed in glory, but a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With a word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Selamat hari Minggu Jemaat ICC Melbourne, dan juga kepada Anda semua yang bergabung dengan kami dimanapun Anda berada dan apapun latar belakang Anda, kami dengan sukacita menyambut Anda bersama. Akan ada form yang Anda bisa isi supaya kami bisa mengenal Anda lebih lanjut kalau Anda pertama kali bergabung bersama dengan kami. Saudara, kita sudah memasuki bulan November, itu berarti tidak lama lagi Natal. Dan saudara, menjadi harapan saya dan juga majelis gereja, juga banyak orang, agar Natal ini kita sudah bisa kembali kebaktian face to face. Kita doakan itu. Tapi mari sekarang kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, karena Dia yang mengundang kita untuk hadir dalam ibadah ini. Dengarkanlah saudara panggilan beribadah. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semua memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Allah Maha Kuasa dan Maha Kuat. Hanya ada satu Allah, Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus, Allah di atas segala Allah. Kita akan menyembah Dia, memuji Dia dengan seluruh hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita dengan penuh rasa syukur. Jemaat Tuhan, setiap kali saya teringat akan pujian Only a Holy God, yang selalu terbayang dalam pikiran saya adalah betapa indah dan menakjubkannya ketika semua orang percaya di muka bumi ini bersama-sama menyanyi dan menyembah Tuhan Allah pencipta alam semesta dan segala isinya, termasuk kita semua umat manusia. Tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini, termasuk pandemi di dalamnya, dan segala hal yang terjadi dalam hidup kita, terjadi di luar kuasa dan kehendak-Nya. Maka dari itu, dengan segenap hati dan pikiran kita, mari kita memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran, karena Dialah the one and the only God.
against all the hosts of heaven? Who else could make every king bow down? Who else can whisper and darkness trembles? Only a holy God. What other beauty demands such praises? What other splendor outshines the sun? What other majesty rules with justice? Only a holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever holy God. Come and worship the holy God. What other glory consumes like fire? What other power can raise the dead? What other name remains undefeated? Only a holy God. Come on, church. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Who else would offer His only Son? Who else invites me to call Him Father? Only the Holy God. Only my Lord. Who else could rescue me from my failing? Who else would offer His only Son? Who else invites me to call Him Father? Only a holy God. Only my holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Come and worship the holy God. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa pembukaan. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Allah mana ya Tuhan yang seperti Engkau? Karena Engkau menjadikan bumi ini, membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dengan perkataanmu. Kemuliaanmu menghanguskan bagai semburan api dan lebih terang daripada matahari. Kuasamu membangkitkan orang mati. Kebaikanmu, kesetiaanmu menopang hidup kami. Manusia berdosa yang Kau telah pilih dan damaikan dengan dirimu.
di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau di dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang ada di sekitar kami, mungkin anggota keluarga kami, mungkin kolega kami di tempat kerja, mungkin kenalan dan sahabat kami. Oh Tuhan, pikiran mereka masih dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah itu. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau membuka hati mereka, sehingga terang-Mu bercahaya dalam hati mereka, sehingga mereka beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Untuk kami sendiri anak-anak-Mu ya Tuhan, pakailah kami menjadi perpanjangan tangan kaki-Mu. Pakailah kami menjadi penyambung lidah-Mu, agar hidup kami menyatakan Kristus melalui kesaksian hidup dan pelayanan praktis kami, sehingga mereka melihat perbuatan kami yang baik di bumi ini dan memuliakan Engkau di sorga. Tetapi terlebih dari itu, beri kami keberanian dan bijaksana untuk juga membuka mulut kami dan menyatakan Kristus secara verbal dan personal kepada mereka. Karena bagaimana mereka dapat percaya kepada Kristus jika mereka tidak mendengar tentang Kristus? Bagaimana mereka mendengar tentang Kristus jika tidak ada yang memberitakan Kristus? Itu sebabnya ya Tuhan, utuslah kami kepada mereka dengan belas kasih dari surga, menyatakan Injil Kristus itu. Terima kasih Bapa, itu kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, berita anugerah dari Tuhan kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat 12. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, kita akan mengikuti katekismus kita yang setiap minggu kita sudah ikuti bersama. Katekismus ini menolong kita untuk mengerti dasar dari iman percaya kita di dalam Kristus Yesus. Demikian katekismus minggu yang ke-44 kita ikuti. Setelah itu kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Good and Gracious King. Baptisan adalah pembasuhan dengan air di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Baptisan ini adalah salah satu dari perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya untuk membaptiskan semua orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa untuk taat dan percaya pada Dia. Baptisan merupakan semacam simbol untuk menunjukkan bahwa kita sudah diangkat menjadi anak melalui Kristus. Juga selain itu merupakan simbol dari bahwa diri kita sudah dibasuh oleh darah dan pengorbanan Kristus bagi kita. Dan selain itu, baptisan juga merupakan ekspresi dari komitmen kita pada Kristus dan gerejanya. Saya biasanya menggambarkan baptisan sebagai dengan ilustrasi pernikahan. Baptisan adalah saat di mana sepasang suami istri sama-sama mengatakan satu kepada yang lain, I do, aku bersedia untuk menjadi milikmu dan kau menjadi milikku seterusnya dan selamanya. Baptisan adalah langkah pertama di mana kita secara publik mengakui iman kita pada Kristus di hadapan Tuhan dan sesama. Itu sebabnya baptisan selama tidak ada halangan adalah suatu perintah yang perlu dilakukan dan ditaati dan perlu dilakukan sesuai dengan konteks gereja di mana itu diajarkan, orang sudah diajar dan mengerti mengapa dia mengakui iman mereka secara publik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus di dalam firman-Nya berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini adalah kepastian janji Tuhan. Ia tidak membiarkan kita terhilang. Ia ingin merangkul hati yang hancur
dan Ia ingin menerima kita kembali dengan tangan kasih-Nya ketika kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Mari jemaat Tuhan, kita datang dengan hati yang terbuka. Terimalah anugerah Tuhan, karena Dia adalah Raja yang baik dan murah hati. I approach the throne of glory. Nothing in my hands I pray, but the promise of acceptance from a good and gracious King. I will give to you my burden, as you give to me your strength. Come and fill me with your spirit, as I sing to you this praise. You deserve the greater glory, and overcome I'll lift my voice to the King in need of nothing. Empty-handed I rejoice. You deserve the greater glory, and overcome with joy I sing. By your love I am accepted. You're a good and gracious King. Oh, with grace that you will see me as your child and as your friend, safe, secure in you forever. I pour out my praise again. You deserve the greater glory, and overcome I lift my voice to the King in need of nothing. Empty-handed I rejoice. You deserve the greater glory, and overcome with joy I sing. By your love I am accepted. You're a good and gracious King. You're holy, our Lord God Almighty. Holy, holy, Lord Almighty, good and gracious, good and gracious. Holy, holy, Lord Almighty, good and gracious King. Holy, holy, Lord Almighty, good and gracious, good and gracious. Holy, holy, Lord Almighty, good and gracious King. You deserve the greater glory, overcome I lift my voice to the King in need of nothing. Empty-handed I rejoice. You deserve the greater glory, and overcome with joy I sing. By your love I am accepted.
You're a good and gracious King. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami dan tolonglah hamba-Mu ya Tuhan di dalam segala keterbatasannya menyampaikan firman Allah yang kekal ini untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon semua ini. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini. Dari Roma 2, saya akan bacakan terlebih dahulu 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Allah. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, yaitu oleh Yesus Kristus. Saudara, kita berada di dalam sebuah seri khotbah Reason for Faith. Ya, selama berminggu-minggu kita melihat, saudara, pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang seringkali dilancarkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah kepada orang Kristen. Dan hari ini kita akan melihat satu pertanyaan seputar moralitas yang sering sekali membuat banyak orang sulit untuk percaya kepada Kristus. Pertanyaannya menjadi judul khotbah hari ini, yaitu mungkinkah kita bermoral tanpa Allah? Mungkinkah saudara ada orang yang bisa bermoral tanpa mengenal Allah? Saudara, tentu jawabannya secara sederhana adalah mungkin. Bahkan mungkin banget. Gitu ya. Kenapa saudara? Karena ada banyak orang-orang ateis yang tidak percaya Allah yang hidupnya itu sangat bermoral. Bahkan mereka itu lebih bermoral, lebih berintegritas daripada orang-orang Kristen. Anda mungkin punya saudara kolega di tempat kerja atau sahabat yang bukan orang percaya, tetapi hidupnya itu lebih berintegritas, tidak korupsi, dan seterusnya. Saudara, masalahnya yang dimaksudkan oleh judul khotbah ini bukan hanya soal itu, tetapi begini saudara, apakah orang-orang yang ateis yang tidak percaya Allah itu punya fondasi, punya alasan untuk mereka itu perlu hidup bermoral? Ini yang kita akan pikirkan dengan serius, dan saya harap saudara, karena topik ini sangat kompleks, ya, menjadi perdebatan filsuf Kristen dan ateis sepanjang zaman, saya harap Anda bisa memperhatikan dengan seksama saudara 30 menit sekian ke depan 3 poin yang saya akan sampaikan. Poin yang pertama, mengapa moralitas itu perlu objektif, tidak bisa subjektif. Poin yang kedua, mengapa Allah satu-satunya dasar moralitas yang objektif. Poin yang ketiga, mengapa hidup bermoral secara sempurna itu tidak mungkin kita bisa lakukan di luar Kristus Yesus. Saudara, 3 poin itu kita akan lihat satu demi satu. Yang pertama, saudara, mengapa moralitas perlu objektif? Karena moral values, nilai moral itu bukan sebuah pilihan pribadi. Bukan masalah personal taste. Saudara, moralitas itu bukan seperti preference saya tentang sayur. Misalnya begini saudara. Saya suka brokoli. Pada waktu saya mengatakan itu saudara, ya, maka itu menunjukkan bahwa saya punya preference kalau makan sayur itu saya mau brokoli karena saya suka brokoli. Kalau ada orang lain yang mengatakan saya tidak suka brokoli, maka saudara, orang tersebut dan saya mengatakan 2 kalimat yang dua-duanya bisa benar saudara. Ya, saya suka brokoli, dia nggak suka brokoli. Tapi saudara perhatikan,
kita tidak mengatakan apakah brokoli itu sayur yang baik atau sayur yang kurang baik. Kalimat saya dan kalimat orang tersebut tidak sedang mengatakan sesuatu tentang brokoli, tetapi hanya mengatakan personal preference, pilihan pribadi saya tentang brokoli. Nah, masalahnya saudara, moralitas itu berbeda dengan soal brokoli. Ya, kalau moralitas itu sama dengan brokoli, itu soal pilihan pribadi, maka saya tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh orang lain itu salah. Saudara, tahun 2005 saya menulis sebuah paper di Journal of Academic Ethics tentang mengapa objectivity itu perlu dalam moralitas. Jadi dalam paper itu saudara saya menulis bahwa kalau moralitas kita itu hanya subjektif saudara, maka the choice to become Mother Teresa or Saddam Hussein would be roughly the same as to become a football player or basketball player. Kalau moralitas itu subjektif, maka kalau kita itu mau menjadi seperti Ibu Teresa atau Saddam Hussein, yang satu baik, yang satu jahat, itu tidak ada bedanya dengan pilihan mau jadi pemain sepak bola atau pemain basket. Sudah tidak ada orang tua yang mengatakan, nak, terserah ya, kamu mau jadi orang baik-baik, apa mau jadi orang jahat, itu terserah kamu. Sama seperti kamu lebih suka mana, es krim yang rasa coklat atau rasa vanila. Sudah menggelikan bukan? Jadi kalau moralitas itu adalah sebuah pilihan pribadi, saudara, saya tidak akan pernah bisa mengatakan, misalnya, bahwa apa yang dilakukan Hitler dengan racial genocide, pembunuhan massal 6 juta orang Yahudi, itu adalah hal yang salah. Saya tidak bisa mengatakan itu, saudara, karena itu adalah pilihan pribadi Hitler, moralitas pribadinya yang mengatakan itu nggak apa-apa untuk melanggengkan ras bangsanya yang jauh lebih superior menurut dia. Tetapi saudara, kalau moralitas itu objektif, maka terlepas dari pendapat Hitler, terlepas dari pendapat mayoritas banyak orang pada waktu itu, apa yang dilakukan dia tetap adalah salah. Tanpa moralitas yang objektif, saudara tidak bisa mengatakan bahwa diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, golongan itu salah. Anda tidak bisa mengatakan itu. Anda tidak bisa mengatakan bahwa child abuse itu salah, bahwa human trafficking itu salah. Nggak bisa, saudara, karena itu adalah masalah pilihan pribadi. Ada orang-orang yang menganggap bahwa itu sah-sah saja. Jadi saudara, itu adalah masalah yang pertama, saudara. Ya, kenapa moralitas yang benar itu tidak pernah bisa subjektif. Ya, bukan masalah pilihan pribadi. Yang kedua, saudara, karena kita tidak mungkin bisa secara konsisten menghidupi moralitas yang subjektif. Jadi ini yang disebut sebagai masalah personal consistency problem. Saya coba berikan analogi secara sederhana begini, saudara. Kalau Anda adalah seorang mahasiswa, mengambil filsafat, saudara, lalu Anda mengumpulkan esai tentang moralitas yang subjektif, gitu ya. Anda membangun argumen-argumen yang solid dari berbagai macam pakar, saudara, untuk menunjukkan bahwa moralitas itu harus subjektif, tidak bisa dipaksakan moralitas orang kepada orang lain. Lalu Anda setelah kerja 20 jam lebih membuat paper itu, saudara, Anda kumpulkan. Terus dinilai, setelah 2 minggu Anda deg-degan lihat hasilnya. Begitu dibuka Anda kaget, saudara, karena dapat 0. Lalu Anda protes ke dosennya. Berkata, ini kenapa? Why? Lalu dosennya dengan santai mengatakan, saya tidak suka font Arial. Itu sebab kamu dapat 0. Saudara, Anda pasti mencak-mencak bukan? Lalu Anda bilang, Anda harus menilai ulang sesuai dengan kriteria-kriteria yang objektif. Nah, saudara, dosennya tersenyum, lalu kemudian dia tentu mengganti nilainya yang sesuai dengan apa yang saudara sudah lakukan di esai tersebut, tapi kemudian dia memberikan pelajarannya. Pelajarannya adalah begini, kamu argue di dalam esaimu bahwa moralitas itu harusnya subjektif. Tetapi pada waktu nilaimu itu 0, engkau protes. Karena engkau mau ada satu standar yang objektif yang diterapkan untuk esaimu. Jadi pelajarannya adalah bahwa
kita itu seringkali hanya berpikir secara konsep bahwa moralitas itu subjektif. Tapi begitu kita dirugikan, begitu kita itu merasa ditipu, begitu kita merasa dianiaya, kita mau agar ada standar yang objektif diterapkan kepada kita. Contoh lain yang sederhana, saudara, kalau Anda itu sedang jalan sendirian malam hari gelap gitu, lalu ada orang yang mau merampok Anda, yang mau ambil dompet Anda, dan mungkin mau menusuk Anda. Lalu Anda berteriak, tolong, tolong gitu. Dan Anda melihat ada orang lewat, saudara. Anda pasti mau orang yang sedang lewat itu, bystanders itu, menerapkan moralitas yang objektif dan berkata bahwa apa yang akan dilakukan perampok itu salah, lalu menolong Anda dan menyerang perampok itu. Pasti itu yang Anda lakukan. Anda tidak mungkin mengatakan, oh jangan tolong saya, it's okay, nggak apa-apa karena dia sedang menerapkan moralitasnya yang subjektif, biarin aja saya dirampok. Nggak mungkin, saudara. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tidak mungkin kita hidup secara konsisten menerapkan subjective morality dalam hidup kita. Saudara, itu poin saya yang pertama. Bahwa mengapa kita itu perlu moralitas yang objektif. Poin saya yang kedua adalah mengapa Allah satu-satunya dasar moralitas yang objektif. Saudara, jawabannya adalah apa yang Paulus nyatakan di dalam Roma 2 ayat 14 dan 15 secara khusus. Nah, sekarang saya masuk pada firman Tuhan, saudara. Bahwa Allah adalah satu-satunya dasar moralitas yang objektif. Karena apa? Karena di luar dia tidak ada lagi, saudara, alasan yang masuk akal, alasan yang solid mengapa kita butuh moralitas yang objektif. Saudara perhatikan, Rasul Paulus berkata begini, bahwa orang yang tidak percaya Allah, orang-orang Gentiles, orang-orang non-Yahudi, itu pun memiliki hukum Taurat di dalam hati mereka. Saudara perhatikan ayat yang ke-14. Mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ya, isi hukum Taurat ayat 15 ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Artinya, saudara, tidak perlu percaya kepada Allah untuk mereka itu tahu bahwa membunuh orang lain itu salah. Dari mana mereka bisa tahu itu kalau bukan Allah yang menaruh benar atau salah dalam hati mereka? Ini yang sulit sekali, saudara, diakui oleh orang-orang yang secara serius, filsuf-filsuf ateis yang memikirkan hal ini. Ya, ada beberapa yang mengakuinya, ada beberapa yang sama sekali tidak mau mengakuinya. Sudah tahu alam semesta yang hanya materialistik menurut orang-orang ateis, hanya ada ruang, waktu, materi, dan energi. Tanpa Allah pencipta yang bermoral, maka sudah tidak akan perlu moralitas. Tidak akan ada konsep benar dan salah, baik dan jahat. Itu nggak ada. Sebab apa, saudara? Kita ini hanya manusia. Kalau diciptakan bukan oleh Allah, kalau manusia tidak diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, kita hanyalah atom dan molekul, saudara. Dan atom itu tidak punya etika. Molekul itu tidak punya moralitas. Ya, jadi saudara, tidak akan ada orang yang bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan Hitler itu salah. Ya, karena segala sesuatu ini relatif. Jadi seorang Profesor filosofi Alex Rosenberg tahun 2012 menulis sudah di dalam bukunya The Atheist Guide to Reality begini. Apakah ada Allah? Nggak ada. Apakah natur realita? Apa yang dikatakan oleh fisika? Apakah tujuan alam semesta ini? Nggak ada. Apakah tujuan kehidupan ini? Nggak ada. Apa tujuan engkau ada di dunia ini? Ya cuman kebetulan saja. Kalau begitu, apa yang terjadi setelah aku mati? Ya nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya dunia ini akan terus berjalan kecuali kita sudah nggak ada. Apa bedanya antara benar dan salah, baik dan jahat? Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Apakah aku harus menjadi orang bermoral? Ya, tapi hanya karena supaya kamu merasa diri lebih baik daripada melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Apakah aborsi, euthanasia, suicide itu sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang boleh dilakukan? Semua boleh engkau lakukan. Saudara,
itu kesimpulan filsuf ateis, saudara. Kenapa? Karena kalau tidak ada Allah, tidak ada tujuan, nggak ada arti, nggak ada moral accountability, maka segala sesuatu boleh dilakukan. Jadi saudara, tidak ada basis untuk hak asasi manusia. Yang menarik saudara, orang-orang ateis yang tidak percaya Allah itu sangat-sangat punya konviksi terhadap hak asasi manusia. Ya, mereka itu misalnya saudara sangat peduli dengan hak-hak perempuan, ya, Me Too movement. Ya, jangan biarkan perempuan itu dibully, mengalami sexual harassment oleh laki-laki. Ya, mereka punya konviksi yang dalam sekali tanpa mereka itu kenal Allah. Mereka berkata saudara bahwa Black Lives Matter misalnya, padahal mereka tidak kenal Allah. Nah, ini masalah mereka saudara. Jadi mereka punya konviksi yang dalam tentang hak asasi manusia tetapi tidak punya basis. Nggak ada fondasinya. Fondasinya apa? Mereka nggak tahu saudara. Kalau nggak ada Allah, maka setiap orang itu hanyalah hasil dari proses evolusi yang tadinya itu kita adalah monyet, gorila, lalu menjadi manusia. Jadi kan kalau kita ini tidak ada bedanya dengan binatang, kalau kita tidak diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, maka saudara tidak salah bukan kalau kita itu menginjak-injak hak orang lain. Loh, tapi kan binatang itu punya hak. Mari saudara, saya ajak Anda untuk melihat satu video klip sebentar ini ya. Nah, saudara melihat ikan tersebut memakan temannya. Loh, kalau kita mau memperlakukan sama, maka ikan ini harus dibawa ke pengadilan dan kemudian dipenjara karena dia sudah melakukan satu kejahatan yang biadab, yaitu memangsa dan melahap temannya sendiri. Tetapi saudara, tentu kita tidak akan melakukan itu terhadap binatang. Karena di dalam natur, core principle, hukum utama yang berlaku di dalam natur itu adalah violence, kekejian, kejahatan, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau manusia tidak diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, kalau tidak ada Allah di balik moralitas, saudara, maka kita hanyalah hasil evolusi dan mestinya kita itu sah-sah saja kalau menganiaya orang lain. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk melakukan manusia lain yang lebih lemah, sama seperti singa makan rusa misalnya? Saudara, itu yang tidak bisa dijawab oleh orang-orang yang tidak percaya Allah. Ada seorang filsuf yang bernama Peter Singer dari Australia yang sekarang mengajar di Princeton, saudara-saudara. Dia itu punya konsep yang sebetulnya sangat humanis, dia punya compassion terhadap orang-orang yang miskin, tetapi konsep harga diri manusia karena dia menolak Allah, itu dia mencoba untuk mencari sumber lain, fondasi lain. Fondasinya adalah bahwa saudara, kalau orang itu punya kemampuan untuk berpikir rasional, sadar akan dirinya sendiri, maka dia punya harga diri. Nah, tetapi konsekuensinya adalah kalau ada orang yang sudah sakit-sakitan, orang yang sudah mengalami Alzheimer, sudah lupa akan dirinya sendiri, maka orang itu tidak lagi punya value, dia bilang. Maka mendingan dia itu dibunuh supaya organnya bisa diambil, disumbangkan kepada orang yang lebih muda. So, itu pandangan Peter Singer. Peter Singer lalu juga mengatakan, saudara, bahwa seorang bayi yang baru lahir, yang masih berusia seminggu, karena dia itu belum sadar akan dirinya, karena dia itu belum punya kemampuan berpikir rasional, maka dia itu jauh lebih tidak berharga dibandingkan dengan seekor babi atau seekor anjing atau seekor gorila yang sadar akan dirinya sendiri, bahkan bisa membela anak-anaknya. Jadi saudara, dia menulis di dalam bukunya, saudara, bahwa seorang bayi itu lebih tidak berharga dibandingkan dengan seekor babi atau seekor anjing atau seekor simpanse. Saudara,
itu konsekuensi logis dari orang yang menolak Allah sebagai fondasi dari moralitas. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah, kalau Allah tidak menaruh moralitas dalam diri kita, maka kita tidak punya pilihan lain, saudara. Loh, bagaimana kalau manusia hanya membuat sendiri? Ya manusia, hak asasi itu asalnya dari manusia. Yang terjadi adalah kalau itu yang kita pilih, kaum yang mayoritas itu menggencet yang minoritas, dan ini terjadi di banyak negara, saudara, di mana orang yang lemah itu digilas, itu dimarginalkan oleh sistem yang dibangun oleh mayoritas yang berkuasa. Saudara, itu sebabnya kalau kita mau mengatakan benar salah baik jahat itu dari mana yang kita terima secara objektif, dasarnya adalah karena kita ini diciptakan dalam rupa dan gambar Allah yang kemudian memberi dalam hati kita konsep benar dan salah, baik dan jahat. Ya, hati nurani kita ini turut bersaksi dan saling menuduh dan saling membela karena Allah yang memberikan itu. Tapi saudara, bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Tetapi di dalam kekristenan kita tahu, saudara, bahwa Yesus ketika hadir dalam dunia, Dia itu mengadakan perubahan yang besar. Saudara, di abad yang pertama sampai sekitar 40 yang berlaku adalah itu tadi, saudara. Ya, apa yang benar dan salah menurut mayoritas, ya. Pada waktu itu orang-orang Yunani, ya, orang-orang Greka dan orang-orang Roma itu punya konsep bahwa laki-laki itu punya hak yang jauh lebih signifikan dibanding dengan perempuan, dibanding dengan anak-anak, dibanding dengan orang-orang yang disabled. Itu sebab, saudara, pada waktu itu yang terjadi adalah kalau ada orang tua, lalu istrinya melahirkan anak dan anaknya itu cacat, maka saudara, negara mengizinkan boleh anak itu dibunuh. Kenapa? Karena anak itu tidak ada harganya, karena cacat mental atau cacat fisik. Saudara, ketika Yesus datang ke dunia, Dia mengubah itu karena Dia menyambut anak-anak kecil itu, saudara. Dia mengatakan bahwa child abuse secara implisit tentunya tidak boleh lagi dilakukan, saudara, karena anak-anak itu sama berharga di matanya. Saudara, itu sebabnya Yesus mengubah konsep hak terhadap anak-anak. Jadi saudara, Allah Tritunggal itu punya alasan yang sangat kuat untuk kita jadikan sebagai fondasi moralitas yang objektif. Karena apa? Karena Allah Bapa itu menjadi sumber moralitas kita. Allah Anak ketika datang ke dunia itu mentransformasi, saudara, hak asasi manusia. Dan Allah Roh Kudus itu memampukan Anda dan saya untuk menjadi orang yang bermoral. Itu poin saya yang kedua, saudara. Kenapa Allah Tritunggal itu menjadi fondasi satu-satunya kita memiliki moralitas yang objektif. Poin saya yang ketiga adalah apa kaitan Injil dengan moralitas yang objektif. Saudara, Rasul Paulus menulis di dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dan seterusnya, bahwa ketika bangsa Israel yang diberikan hukum Taurat oleh Allah itu, saudara, mereka justru dengan segala macam hal yang Allah berikan menjadi orang yang sombong dan arogan secara moral. Mari kita lihat, saudara, Roma 2 ayat 17 dan seterusnya. Kamu menyebut diri orang Yahudi bersandar pada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang-orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki segala kegenapan dan kepandaian dan kebenaran. Saudara, karena moralitas dan tingkah laku agama mereka merasa diri superior dalam moral dibanding orang lain, baik secara terang-terangan maupun di belakang mereka. Itu sebab, saudara, mereka itu suka menghakimi orang-orang yang lemah, orang-orang yang gagal, bahkan orang-orang yang berbeda dengan apa yang mereka percayai. Mereka sangat defensif, tidak approachable, dan tidak hangat. Karena apa? Mereka merasa diri penuntun orang buta dan terang bagi mereka dalam kegelapan. Jadi, saudara, ini adalah tuduhan-tuduhan Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi yang merasa diri bermoral. Bible commentator William Barclay, saudara,
komentari bagian ini dan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi pada waktu mereka itu memandang diri mereka dan membandingkannya dengan orang lain, mengatakan begini, saudara, bahwa Allah itu hanya mengasihi bangsa Yahudi, bangsa Israel, dan tidak peduli dengan bangsa lain. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi itu diciptakan Allah hanya untuk menjadi bensin di neraka. Yang ketiga, saudara, mereka mengatakan bahwa kalau ada pemuda Yahudi yang kemudian nekat menikah dengan seorang gadis non-Yahudi, maka harus diadakan upacara penguburan bagi pemuda Yahudi tersebut karena dianggap dia sudah mati. Jadi saudara, mereka itu sangat arogan, merasa diri lebih hebat karena adalah orang yang dimampukan Allah untuk hidup bermoral. Bukan hanya itu, saudara, Rasul Paulus meneruskan tuduhannya terhadap orang-orang yang bermoral beragama ini dan mengatakan bahwa engkau tidak akan pernah mampu memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat Allah. Ya, di ayat yang ke-21-22 Paulus menulis begini, saudara. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Saudara, mereka memiliki hukum, tetapi mereka juga melakukan dosa-dosa yang mereka tutup-tutupi di hadapan publik sehingga orang tidak tahu, tetapi mereka sendiri melanggar apa yang mereka khotbahkan. Itu sebabnya mereka itu munafik, hipokrit. Saudara, itu sebabnya di dalam sejarah, saudara, orang Kristen yang mestinya mengasihi orang lain, kita tahu ada perang salib. Kita tahu di Irlandia orang Katolik dan orang Kristen itu saling berperang satu dengan yang lain. Saudara, ini adalah aib kekristenan sepanjang sejarah manusia. Tetapi saudara, yang kita bersyukur kepada Allah adalah di dalam iman Kristen ada self-correcting mechanism yang terjadi juga sepanjang sejarah. Jadi misalnya saudara, Martin Luther King Jr. itu mengkritik gereja-gereja pada waktu itu yang hanya berpangku tangan, tidak berbuat apa-apa ketika ada segregasi antara orang Amerika kulit putih dan kulit hitam. Contoh lain misalnya Dietrich Bonhoeffer itu mengkritik gereja-gereja di Jerman karena malah memihak Nazi dan tidak membela orang-orang Yahudi yang dianiaya. Jadi saudara, di dalam iman Kristen ada self-correcting mechanism yang terjadi untuk orang-orang Kristen mengkritik gereja itu sendiri. Dan kita bersyukur saudara, tetapi itu tidak kemudian menihilkan apa yang Paulus katakan di sini, bahwa kita tidak akan pernah mampu memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Tapi kita bersyukur saudara, apa yang kita tidak mampu lakukan, Yesus sudah lakukan bagi Anda dan saya. Itu sebabnya saudara, kalau kita itu memahami Injil dengan baik, kita akan merasa tersinggung kalau kita hanya mengandalkan ketaatan agama kita, kesalehan kita menaati hukum Taurat. Karena Paulus mengatakan basically di dalam Roma pasal 2 itu bahwa tingkah laku agamamu, moralitasmu tidak akan membuat engkau diperkenan oleh Allah. Karena engkau arogan dan engkau tidak mampu memenuhi semua itu. Saudara, perhatikan baik-baik beberapa poin terakhir ini yang saya harap menjadi inti dari khotbah hari ini. Yaitu bahwa hukum Allah itu begitu penting. Yesus itu sampai harus mati untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Itu sebab Anda dan saya tidak bisa cuek terhadap hukum Allah lalu kita hidup sebagai ateis praktis. Aku mau hidup semau gue, karena toh aku sudah tidak lagi akan dihukum kekal di neraka. Jangan saudara, karena Yesus menganggap hukum Allah itu begitu penting, dia sampai mati memenuhi tuntutan hukum Taurat itu bagi Anda dan saya yang tidak mampu. Tapi di sisi lain saudara, kalau Anda berusaha untuk taat kepada hukum Allah lalu Anda gagal, jangan merasa Anda itu down dan merasa bersalah, karena Anda dan saya tahu kita pasti gagal. Kita pasti tidak mampu menaati hukum Taurat secara sempurna. Dan apa yang kita tidak mampu lakukan, Yesus mampu dan dia sudah melakukannya
sampai dia mati di atas kayu salib bagi Anda dan saya. Bukan hanya itu, saudara. Kaitan Injil dengan moralitas orang Kristen adalah bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Karena dunia kita ini yang sudah jatuh dalam dosa, itu carut marut secara moral. Saudara, saya jelaskan secara singkat demikian, saudara. Bayangkan ada seorang pembunuh serial killer, saudara. Ketika dia itu dihukum, diadili, ternyata hukumannya hanya sebentar, saudara. Sementara anak Anda sudah dibunuh, menjadi salah satu korban pembunuh ini, maka saudara, Anda hanya meratap sebagai orang tua. Tidak adil. Saudara, apakah ada keadilan bagi orang-orang yang jahat itu tapi kemudian bisa melakukan suap dan ada korupsi di pengadilan sehingga hukumannya itu sangat singkat? Saudara, kita berteriak, mana keadilan di dunia ini? Saudara, kita bersyukur bahwa akan ada keadilan karena Yesus nanti akan datang sebagai hakim. Kalau tidak ada hakim, saudara, maka tidak akan ada keadilan dan orang jahat itu akan tertawa menang, saudara. Tapi kita bersyukur Yesus itu akan datang sebagai hakim dan memberikan kepada kita pengharapan akan justice, the real justice of God. Tetapi di sisi lain, kalau sungguh akan datang hakim tersebut, hakim seluruh dunia, maka saudara dan saya tidak akan punya pengharapan karena Anda dan saya akan menjadi dianggap orang berdosa, saudara, dan akan juga dihukum. Tetapi kita bersyukur bahwa hakim tersebut adalah hakim seluruh dunia yang juga dihakimi, menggantikan Anda dan saya, sehingga Anda dan saya tidak mendapatkan hukuman kekal tersebut. Jadi saudara, kalau Yesus adalah pusat hidup Anda, hakim seluruh dunia yang juga dihakimi itu, maka di satu sisi Anda dan saya akan menghargai prinsip moral yang objektif, bahwa ada yang baik dan ada yang jahat secara mutlak sebagaimana yang Allah katakan dalam firman-Nya. Dan penting bagi kita untuk berjuang, untuk hidup bermoral, untuk berjuang bagi keadilan di tengah ketidakadilan. Tapi di sisi lain, saudara, kita juga tidak akan judgmental, tidak akan mudah menghakimi dan suka menghakimi orang lain. Tetapi kita akan lebih cepat mengampuni orang lain dan tidak mudah menyalahkan diri kita saat kita itu gagal. Saudara, kenapa? Karena Yesus Kristus sudah menanggung hukuman itu, hukuman yang juga saya, Anda seharusnya terima. Sehingga kita tahu bahwa kalau bukan karena Kristus, saya pun akan dihukum. Sehingga bagaimana mungkin sekarang saya itu mudah sekali menghakimi orang lain. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa Yesus sudah mati untuk memenuhi hukum Taurat Allah. Sehingga hukum itu penting, sehingga saya harus berjuang untuk hidup bermoral. Saya harus berjuang menegakkan keadilan yang kesempurnaannya akan nanti dinyatakan oleh Kristus. Saudara, maukah Anda datang kepadanya? Maukah Anda menyerahkan hidup Anda sekali lagi kepada Kristus? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, ya Tuhan. Kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik kami. Maka kalau itu yang terjadi, maka apa yang Engkau bisa minta dari hidup kami itu ada batasnya. Tetapi kalau kami, ya Tuhan, diselamatkan karena kasih karunia, maka kami tidak bisa berkata bahwa ada batas-batas Tuhan, tidak bisa minta sesuatu dari hidup kami. Karena sekarang hidup kami seluruhnya milik-Mu, ya Tuhan. Pakai kami untuk menunjukkan kepada dunia ini bahwa di luar Kristus tidak akan ada moralitas yang objektif. Di luar Kristus tidak akan ada kemampuan untuk hidup bermoral. Di luar Kristus tidak ada pengharapan akan keadilan yang kita rindukan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Teman sekalian terkasih, kita akan mengikuti beberapa pengumuman di dalam slide berikut. Saya ingin mengingatkan Gospel Talk adalah acara yang kita adakan setelah ibadah online ini untuk kita bisa bertukar pikiran, tanya jawab, karena ada banyak hal yang saya tidak sempat sampaikan dalam khotbah ini, dan mungkin Anda juga memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika Anda mendengar khotbah ini. Dan mari kita diskusikan bersama di Gospel Talk yang akan kita mulai pukul 11.45, dan linknya akan ada di YouTube channel kita ini. Demikian saudara pengumuman, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima doa pengutusan dan berkat. Pergilah dan jadilah utusan Allah, garam dunia yang tidak tawar, tetapi mencegah kebusukan di sekitar hidupmu. Jadilah saksi Allah, terang dunia yang tidak tersembunyi, tetapi menerangi setiap lorong yang gelap di rumah, di kantor, di gereja, di masyarakat, dan di arena publik. Yesus Kristus menguatkan dan melengkapi engkau melalui rohnya, agar terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Hai semuanya, Halo, nama saya Nelly. nama saya Jeffrey. Halo, nama saya Daniel. Nama saya Priscilia, biasanya dipanggil Silia atau Prisil. Halo, nama saya Reza. Kami pasangan suami istri yang sudah menetap di Melbourne sejak tahun 2002 dan berjemaat di gereja ICC sejak 2,5 tahun terakhir. Saya adalah lulusan dari University of Melbourne. Saya sudah bergereja di ICC kurang lebih 5 tahun. Sekarang adalah mahasiswi di University of Melbourne dan sudah bergereja di ICC semenjak tahun 2017. Saya udah beribadah di ICC kurang lebih 10 tahun. Lebih tepatnya sejak Agustus 2010. Awalnya itu kita berdua diajak ke gereja ICC oleh teman kerja saya, shout out to Evelyn. Kita bersyukur sekali kita diajakin ke ICC, diintroduce ke ICC, karena di mana di gereja ini kita benar-benar bisa semakin mendalami akan firman Tuhan. Bukan hanya kita dengar saja, cuma kita benar-benar belajar dengan dalam akan hal itu, sehingga kita mengerti dan kita juga bisa mengaplikasikannya di dalam hidup. Saya memilih ICC karena menurut saya pengajarannya sangat baik dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dan pelayanan yang bisa diikut sertakan, dan saya juga banyak bertumbuh di gereja ini. Pertama, saya bisa di ICC itu karena saya diajak om saya. Halo Om Henry, saya awalnya merasa agak kepaksa atau kayak merasa hanya rutinitas saja, tapi lama-kelamaan bersyukur kepada Tuhan, saya bisa betul-betul menjadi seorang Kristen yang bisa dibilang bukan KTP lagi. Pertama kali saya tiba di Melbourne 10 tahun yang lalu, sebenarnya sebelum saya ke ICC, saya ikut kakak ke salah satu gereja di Melbourne, dan saya menetap di sana kurang lebih 6 bulan. Di mana saya masih mencari-cari gereja untuk menetap. Kemudian suatu hari saya ikut housemate saya ke ICC, shout out housemate saya Steffi, di mana saya merasakan pertanyaan-pertanyaan saya terjawab, dan secara spiritualitas saya juga merasa terpenuhi. Kemudian setelah mengikuti beberapa kali kebaktian, saya pun menjadikan ICC sebagai gereja tetap saya, di mana saya juga terlibat dalam pelayanan di dalamnya. Dan kita juga sangat bersyukur di mana gereja ICC mempunyai suatu komunitas yang very supportive, yang dengan kehangatannya juga, di mana kita juga merasa di welcome waktu kita datang, dan sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas, sehingga ketika kita mengalami suatu masalah atau pergumulan, kita bisa bersama-sama mengatasi masalah itu. Sebenarnya kegiatan di ICC itu banyak sekali, dan yang saya ikuti itu juga banyak.
Tapi salah satu yang saya mau jelasin dikit itu praise and worship. Nah, praise and worship itu either virtual atau yang secara langsung, itu dua-duanya menurutku itu sangat membawa berkat. Salah satu kegiatan yang saya ikuti adalah kelompok pemuda. Saya masih ingat ketika pendeta Christian baru join ICC tahun 2010. Pemuda di antara kita masih kurang dari 10 orang, dan itu pertama kalinya Crucibles, persekutuan pemuda kita, diadakan. Sejak saat itu kami mulai berkembang jadi semakin besar, jadi seminar, menjadi kelompok kecil, dan ada juga waktu di mana ada persekutuan young professionals, dan segala bentuk discipleship pun masih ada sampai sekarang. Ketika saya mengikuti praise and worship itu, pasti ada aja kayak sharing dari orang, atau the songs, atau short reflection dari Kok Chris atau dari siapapun, itu pasti kena atau nusuk begitu di struggle di hati. Jadi ketika ikuti itu sangat terberkati banget sih. Kami berdua mengikuti serangkaian acara di ICC seperti persekutuan doa, praise and worship, kelompok kecil atau kami sebut dengan 3G, dan juga family fellowship, dan juga beberapa pengajaran atau special seminar yang kami ikuti setiap hari Sabtu atau di hari-hari lainnya. Salah satu dari kegiatan yang saya ikuti di ICC adalah Gospel Growth Groups atau 3G, yang merupakan program kelompok kecil. Saya dalam kelompok kecil saya, kita belajar firman bareng sambil mengobrol, bercerita-cerita, dan juga tertawa bareng. Saya mau menjelaskan sedikit tentang persekutuan doa, di mana di dalam kegiatan ini kita bukan hanya berdoa, of course itu salah satu pokok dari persekutuan doa, tetapi juga kita mendengarkan firman dari Kok Chris, di mana kita juga bisa semakin belajar, semakin bisa mengenal akan Tuhan, dan juga tetapi kita ada worshipnya juga, dan yang paling penting of course kita berdoa bersama-sama. Tapi kita bukan hanya mendoakan untuk kita secara gereja internal, tetapi kita juga mendoakan untuk orang-orang di sekitar kita, which is yang menurut saya itu sesuatu yang baik. Dan kita juga in the end kita bisa semakin mengenal satu sama lain karena kita ada dibagi ke grup, dan kita bisa bersama-sama share akan mungkin masalah pergumulan kita, dan habis itu kita berdoa bersama-sama. So saya sangat terberkati dengan adanya persekutuan doa di ICC. Dan untuk family fellowship yang kami ikut secara reguler, itu sungguh-sungguh memberkati kami berdua sebagai pasangan, juga di dalam keluarga, di mana kami belajar bagaimana cara membina relasi di dalam keluarga sebagai pasangan suami istri atau sebagai orang tua, dan juga bagaimana membina tali kasih itu dengan Tuhan kita sendiri. Ya, kita juga selain itu belajar dari saudara-saudara seiman kita melalui testimoni dan pengalaman hidup mereka, sehingga iman kita dengan satu sama yang lain semakin bertumbuh secara bersama-sama dan secara komunitas.